Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Adi Sudali di sini dengan Ngoko Podcast dengan Pak Bambang, Prof Bambang. Assalamualaikum, Makasih, Waalaikumsalam Pak Adi. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak sudah meluangkan waktu kita diskusi nih Pak. Soalnya kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan maupun di TikTok maupun di YouTube itu ada beberapa komen tentang soal diabetes, kaitannya diabetes dengan sagu dan soal di sini terus buku Bapak ini juga ada nih sagu pangan untuk kesehatan Indonesia. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan pemaparan ini apa maksudnya? Kok ada kita juga menjelang ketahanan pangan nih Pak. Kaitannya ketahanan pangan dengan sagu nih Pak. Nah, kan itu berkaitan sama diabetes juga. Itu gimana tuh Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Adi. Iya. Kita jumpa lagi di acara ini. Jadi memang kita ini sekarang kan hampir seluruh masyarakat Indonesia itu makannya kan nasi ya. Padahal kan tidak semua pulau yang ada di NKRI ini cocok untuk nasi. Misalnya nih, bahwa Papua, kemudian daerah Rio, itu kan memang daerah gambut. Jadi tanaman padi tidak akan tumbuh. Sehingga secara kearifan lokal sagu tumbuh di situ. Nah, akibatnya kalau ditanam padi juga tidak maksimal hasilnya. Sehingga kita bisa mengenalkan sagu ini sebagai tanaman yang tumbuh di pulau tadi. Memang secara agroklimatnya memandai. Ya. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang sudah membentuk sedemikian rupa. Jadi masing-masing pulau yang ada di Indonesia ini memiliki karakter yang beda-beda dan tidak semua cocok ditanami padi sebagai makanan pokok kita ya. Nah, kalau pengalaman COVID kemarin saat pasokan dari luar juga dibatasi, kita juga nggak bisa keluar, itu kan begitu kita kurang pangan kan sulit ya. Nah, suatu saat juga negara-negara penghasil beras itu juga akan menyelamatkan negaranya atau bangsanya karena untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga kalau toh kita punya uang, itu belum tentu bisa membeli beras tadi. Di sisi lain bahwa sekarang ini kan perubahan iklim sangat Ekstrim terasa, ya, Pak. sangat ekstrim. Musim hujan juga tidak Nggak bisa diprediksi ya Pak. diprediksi. Bener. Kemarau panjang juga mungkin akan terjadi. Tiba-tiba hujan. Sehingga penyerbukannya juga terganggu. Nah dari situ semua sebetulnya kita ini sangat rawan sebetulnya dalam penyediaan pangan. Dan ini kan juga terasa kan, sekarang beras itu sudah naik. Karena yang pasokan dan konsumsi tidak imbang. Nah, di negara kita ini sebetulnya sudah ada sumber pangan pokok yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tapi memang belakangan ini sagu ini menjadi tanaman yang langka ya, karena memang terutama di Jawa, di beberapa Sumatera sudah hilang karena digunakan untuk pembangunan dan perumahan. Dan perlu kita sadari bahwa ke depan ketersediaan lahan subur, kemudian juga air, dan kemudian juga pekerjaannya, petaninya itu makin sulit. Kenapa? Karena orang bertani itu kan berat ya, kepanasan, kemudian mencangkul juga berat, sehingga kemungkinan untuk nanam padi ini sangat berat, susah. Lahannya subur sudah beralih menjadi perumahan atau industri. Sehingga kita perlu menyiapkan pangan atau yang sudah terbiasa dimiliki oleh kita. Salah satunya sagu ya. Jadi padi kalau kita tiap hari makan nasi itu dalam bahasa Jawanya kan sego. Dalam bahasa Sundanya sangu. Itu sebenarnya dari kata sagu, Pak. Oh, literaturnya seperti itu bahasanya Betul, Pak ya. Pak. Jadi literatur mengatakan bahwa sagu itu hadir lebih dulu dibanding tanaman padi sebagai dewi istri yang menjadi pangan pokok bangsa Indonesia. Nah,
Saat ini memang kebutuhan beras kita terus meningkat karena memang hampir semua penduduk Indonesia mengonsumsi nasi. Padahal untuk menyediakan nasi ini makan berat, ya. Lahannya terbatas, airnya juga terbatas dan ada perubahan iklim. Sehingga kita harus mewaspadai pangan pokok yang sudah ada dulu, salah satunya sagu ini perlu dibangkitkan. Itu dari sisi penyediaan, ya. Jadi kalau misalnya Papua memang cocoknya sagu, ya udah itu makannya sagu. Nah, perkara nanti diolah menjadi papeda atau pati atau beras sagu lain itu lebih lanjut lah, ya. Tapi paling tidak pangannya sagu. Sulawesi Tenggara banyak sagu, kasih sagu. Nah, ingat Pak Adi bahwa dari sagu ini sebenarnya banyak sekali manfaat yang kita miliki. Satu dari sisi ketahanan pangan, kita akan lebih secure, lebih tahan begitu, ya. Karena dia sangat tahan terhadap perubahan iklim. Oh gitu ya Pak, kalau sagu itu ya? Ya, dia tidak akan terganggu oleh kekeringan, tidak akan terganggu oleh banjir. Kalau padi kan? Begitu padi, begitu banjir itu kan habis. Tidak bisa panen. Bener. Nah, kita kan bisa panen terus-menerus dan sudah tersedia. Nah, ini memang kelebihan-kelebihan tanaman sagu yang dimiliki yang selama ini belum banyak orang paham. Kemudian dari sisi kesehatan, kalau kita makan sagu secara rutin maka gula darahnya juga akan terjaga sehingga kita lebih sehat begitu. Begitu Pak Adi. Kemudian sekarang banyak sekali yang orang kena ini ya, diabetes, GERD, MAH. Nah, ini makan sagu juga lebih aman ya. Lebih aman begitu. Iya, sekarang anak-anak muda sekarang kena banyak penyakit tuh Pak. Kayak terutama tuh diabetes. Tadi MAH bilang ya Pak, ya GERD itu kan MAH ya. Tahu satu lagi ya komplikasinya yang ke lain itu ya. Betul. Nah, itu gimana nih Pak? Benar nggak sagu itu lebih baik daripada nasi gitu loh Pak? Iya, jadi kalau dari sisi manfaat mungkin lebih baik. Tinjauannya seperti apa? Jadi kalau nasi itu kan berasal dari beras, dia memiliki indeks glikemik. Glikemiknya itu ya? Nah, indeks glikemik itu apa? Indeks glikemik itu angka yang menunjukkan seberapa cepat karbohidrat dirubah menjadi gula. Kita ini kan setiap hari menghasilkan gula Pak, ya. Di mana gula tadi digunakan untuk aktivitas kita sebagai sumber energi. Nah, dari sagu tadi memang memiliki namanya pati tahan cerna. Pati tahan cerna itu ada pati yang begitu kita makan itu tidak langsung dirubah menjadi gula tapi dilepas pelan-pelan, sehingga ini cocok bagi mereka yang terkena diabetes yang dalam hal ini kan pasti terganggu pankreasnya, ya. Jadi ini sangat membantu sebetulnya. Jadi kalau kita mau terhindar diabetes maka sering makan sagu Pak. Cuman mungkin belum terbiasa sebetulnya belum terbiasa, Pak, ya. Gitu kan. Dan mungkin nanti kan Bapak nanya, Pak makan papeda kan kayak makan lem gitu kan. Nah, itu memang itu perlu ada semacam edukasi, antisipasi bener gitu ya. kan. Adaptasi juga Pak ya. Sehingga mungkin dari sagu sekarang kan bisa dibentuk bulir-bulir kayak beras begitu kan. Meskipun rasanya tidak sama persis dengan nasi tapi bentuknya udah sama. Begitu Pak Adi. Ya tapi kan kalau papeda aja atau sagu aja juga nggak enak Pak sama kayak nasi. Harus kan ada lauhnya juga Pak. Memang yang enak itu lauhnya. Dikombinasiin kan di lauhnya gitu ya. Ya paling hindarinya kayak tepung-tepungan gitu ya Pak. Betul, itu perlu dihindari juga, banyak tepung, banyak minum manis, minuman-minuman kemasan itu perlu diperhatikan lah karena itu banyak sekali bahan pengawet. Ya selain itu kan juga nih Pak, beda apa sih Pak tepung tapioka dengan tepung sagu? Nah, sagu kan hampir orang rata-rata hampir sama kayak gitu tuh Pak. Betul Pak Adi. Jadi susah ngebedain nih. Udah sama aja tepung tapioka, tapi padahal kan kadar gizinya pun atau tepungnya kan beda gitu loh Pak. Iya betul. Jadi sebetulnya masyarakat awam atau masyarakat umum menyamakan ya, namanya sagu itu ada bubuk putih. Bener. Tapioka kan putih juga, pati sagu juga putih. Terigu juga putih. Jadi kalau sagu biasanya konotasinya ada tapioka dan pati sagu, ya.
terutama di Jabodetabek ini yang disebut sagu ya tapioka. Cuman antara sagu dan tapioka beda, Pak. Beda dalam arti karakteristiknya. Itu terlihat dari kekentalan atau viskositasnya dan nilai indeks glikemiknya. Kalau bed itu juga kalau tepung terigu bisa bahaya juga Pak ya untuk kena gula segala macam kan tanpa tapiokanya atau gimana tuh Pak? Iya, Glikemiknya tadi. jadi kalau bicara terigu, memang terigu ini adalah tepung ya Pak. Jadi mungkin perlu ada definisi supaya paham. Yang disebut tepung itu adalah bubuk yang berasal dari biji-bijian. Misalnya tepung terigu berasal dari gandum. Tepung beras dari beras, tepung ketan dari ketan. Nah, kalau tapioka itu dari singkong yang diproses, diekstraksi, menghasilkan pati yang disebut tapioka. Demikian juga sagu. Sagu ini juga diambil dari tanaman sagu. Mungkin tidak semua orang paham apa sih tanaman sagu. Tanaman sagu ini golongan palma yang tanamannya mirip aren atau satu keluarga dengan Palem ya? palem-paleman, Palem-paleman kelapa ya? kelapa gitu ya. Jadi itu satu marga lah, satu keluarga begitu. Cuman tanaman sagu ini menyimpan patinya di batang. Jadi kalau kita mau manen sagu maka harus ditebang. Nah pertanyaannya kalau ditebang nanti kan habis. Iya habis, tapi begitu dia dipanen maka anakannya akan tumbuh menggantikan dan itu akan bergulir terus-menerus karena tanaman sagu ini membentuk rumpun, Pak. Beda dengan aren atau kelapa, dia kan single soliter sendiri. Jadi kalau ditebang ya sudah habis. Tapi kalau sagu ini begitu ditebang nanti anaknya ada lagi muncul terus kayak pisang begitu. Itu berapa kali tuh Pak? Nggak mesti harus kan kalau pisang kalau udah berapa kali itu ditebang udah dibabat habis gitu loh Pak. Ya kalau ini terus saja seterusnya. Terus-terusan bisa ya? Nggak bisa beranting lagi. Begitu Pak. Berarti juga pertama itu kan tanaman sagu itu untuk cuaca juga aman ya? Artinya dia bisa beradaptasi ya, kuat ya. Kuat dengan perubahan iklim, baik itu kemarau maupun kering, penghujan. Iya makanya sayang gitu kalau kenapa harus makan nasi aja sih Pak sebetulnya gitu loh. Harusnya kan diantisipasinya, yuk kita jangan makan nasi ini untuk ketahanan pangan. Soalnya selama ini beras itu tuh lagi susah banget gitu loh Pak. Dan mahal gitu loh Pak. Jangankan itu kita kalau lagi kan kalau lagi panen antara dia nanem sampai dia panen kan ada butuh waktu panjang tuh Pak. Yang sagu ini ya? Iya, kalau yang sagu itu panjangnya gimana tuh Pak? Kalau nanam dari mulai anakan sampai panen itu memang lama Pak, ya? 12 tahun. Tapi sebetulnya sekarang kan sagu ini tersedia di tempat-tempat tertentu, tinggal panen begitu kan. Kalau mau nanam pun sebetulnya juga 12 tahun juga nggak lama kalau memang ini. Cuman mungkin nanti ada semacam tumpang sari supaya tidak terlalu lama. Tapi begitu tanam sekali ya sudah seterusnya akan aman itu nggak bisa nanam lagi karena cukup sekali ditanam begitu. Iya di sini sagu untuk pangan yang tulisan Bapak ya bukunya sagu pangan untuk Indonesia sehat. Nah ini saya juga baru baca sekelumit bahwa sagu itu juga bisa untuk ngituin lingkungan juga Pak ya, menghambat lingkungan ya. Betul. Jadi kalau kita kaitkan dengan lingkungan, dengan sagu ini paling dia akan menjaga tata air. Oh gitu. Jadi daerah-daerah yang banyak airnya biasanya ada tanaman sagunya. Pak. Kemudian juga bisa menyerap ini ya oksigen terbanyak dibanding tanaman lain. Jadi per satuan luas daun sagu ini menyerap oksigen lebih besar dibanding tanaman yang lain. Jadi dari sisi lingkungan dia memang sangat cocok begitu karena sifat-sifat tadi maka orang Jepang itu sudah mimpi Pak akan nanam sagu di daerah gurun sana. Bisa nggak itu Pak? Ya secara teoritis kan bisa kan. Kan tanaman itu butuh air, kemudian ada tanahnya, kemudian ada matahari. Mataharinya. Jadi selama airnya bisa pakai diatur,
kemudian ada tanamnya, ada medianya, bisa tumbuh dengan baik. Oh, oke. Misalnya kalau di Arab sana kan memang kurma tumbuh baik. Nah, kalau sagu ini butuh air, awalnya memang perlu dikasih air, tapi setelah tumbuh mungkin dia bisa bertahan, begitu Pak. Terus juga ada sini penyedia pangan karbohidrat di Indonesia bagian Ya. barat. Ya, jadi sagu ini penghasil karbohidrat terbesar dibanding tanaman lain. Katakanlah misalnya padi. Padi itu tiap 3 bulan atau 4 bulan sekali kan panen. Jadi kalau setahun bisa dipanen 3 kali lah ya. Kalau sekali panen menghasilkan gabah katakan 8 ton, kalau dirubah menjadi beras itu mungkin sekitar 15 atau 4 ton ya. Jadi 8 ton diambil gabahnya, kulitnya segala macam tinggal 5 ton. Kalau 3 kali panen kan 15 ton. Kalau sagu ini 1 hektar itu menghasilkan 20 ton dalam setahun. Itu tidak diapa-apakan, Mbak. Dan dia tidak ada hama dan penyakitnya. Ya. Hama juga nggak ada yang nyerang ya Pak? Nggak ada yang nyerang. Jadi sebetulnya nanam sagu itu begitu tumbuh udah dia tinggal Biarin panen, gitu dibiarin panen. Sampai ulat pun bisa jadi kita konsumsi kan? Ulat sagu itu loh Pak. Iya betul. Jadi itu habis sagu itu ditebang, dia pasti akan didatangi kumbang dan bertelur di situ menghasilkan ulat sagu. Dan itu proteinnya tinggi sekali gitu. Makanya cocok untuk kesehatan gitu Pak. Cuman orang kan jijik kan, gede Pak. Gede Pak, nggak gerak-gerak gitu. Bukan ulatnya ulat kecil sedikit itu kan gede, itu hampir segari kita gitu loh. Orang masih psikologisnya jijik, geli gitu. Padahal tuh proteinnya tinggi banget ya. Protein dan lemak esensialnya tinggi. Terus sagu juga kan semua kepake Pak ya, antara daun, batang sampai daunnya aja tuh bisa buat atap kan ya? Ya, daunnya bisa untuk atap, untuk apa? Hiasan ya. Untuk kafe-kafe atau untuk lebih lebih alami. Tapi memang begitu dia kena panas dia kan mudah sekali kebakar. Iya, itu kelemahan gitu. Kelemahannya cuma itu aja ya. Iya, jadi kalau kulitnya bisa digunakan untuk papan partikel, untuk lantai dan untuk hiasan dinding begitu, Pak. Nah, selama ini pabrik sagu nih, Pak, itu di mana aja sih Pak? Saya belum pernah ada tuh Pak. Bapak kan belum dengar pabrik sagu ini ada 3 sebetulnya Pak. Oh gitu. Satu di Meranti. Meranti itu Kabupaten Kepulauan Meranti ada di Riau. Di Riau. Itu benar adanya Pak ya? Ada. Itu ada perkebunan rakyat, ada perkebunan swasta. Itu milik Sampurna Group. Oh gitu. Kemudian ada di Sorong Selatan. Sorong Selatan itu ada 2. Satu milik ANJ, Austenit Nusantara Jaya, dan PT Perhutani. Tapi PT Perhutani tidak berjalan. Yang berjalan itu ANJ. Nah sekarang masih berjalan. Dan itu sagunya dikirim ke Jawa sini, ke Jakarta lah. Terus kalau perorangan belum ada Pak ya untuk industri home industrinya sagu-sagu itu? Diolah umpamanya bisa jadi makanan konsumsi langsung atau apa gitu? Banyak Pak di daerah Lingga, Kabupaten Lingga, kemudian di Kabupaten Meranti itu banyak sekali. Dia menghasilkan mie gitu kan, tapi mie basah, kemudian juga makanan-makanan tradisional yang dimiliki oleh mereka. Ada kue bangkit. Kue bangkit itu kayak biskuit begitu Pak. Terus ada sagu lempeng. Terus ada juga kayak apa ya? Kayak yang namanya sagu lempeng ini kemudian dibakar kayak ini Pak, yang apa ya? Kayak opak kali ya? Opak ya, kerupuknya. Kayak opak ya, bentuk yang bulat keras itu ya? Ya, begitu. Tapi itu justru untuk pengganti nasi lebih enak Pak ya? Kayak sagu itu kan? Iya, ini mungkin konotasi enak itu, yang bikin enak itu sebenarnya protein dan lemak Pak. Nah kalau sagu ini kan pati ya, dia memang tidak memiliki lemak dan protein. Dia kelebihannya di karbohidratnya. Ya, jadi orang kadang lihat itu kan karbohidrat. Waktu itu sempat saya ditanya Bu Siti Fadila,
mantan Menteri Kesehatan, Pak Bambang berapa karbohidrat sagu? Karbohidrat sagu hampir sama lah dengan beras lah. Sekian gram begitu per kilonya. Nah, kan sama, iya sama, tapi karakteristik dari karbohidratnya itu beda. Jadi sagu ini memiliki pati resisten tadi, pati tahan cerna itu 5 kali dibanding terigu, Pak. Itu kelebihannya. Nah, makanya kalau kita makan papeda itu mesti lauknya kan harus yang enak kan, Iya, ikan, yang gurih. kuah kuning gitu Iya, kan. yang gurih-gurih. Nah, makanya karena sagu sendiri sebenarnya plain rasanya, Plain, tidak ada benar, rasanya. nggak ada rasa apa-apa kan. Betul. Kalau nasi kan masih ada manisnya ya. Ada manisnya, ada gurihnya, karena benar. ada lemak dan proteinnya. Gitu, Pak Adi. Berarti untuk nih yang buat yang diabetes terutama Pak ya, itu bener-bener dong Pak ya, kayak sagu nih sagu bangka dan diabetes. Ya, jadi memang beberapa penelitian menunjukkan dari mereka yang kena diabetes kalau makan sagu ini gulanya akan terkendali, Pak. Memang tidak simsalabim. Jadi kalau makan langsung berubah, tapi memang bertahan. Perlahan-lahan Yang penting konsisten cara makan cara makannya. Jadi waktu itu penelitian kami kita gunakan sampel orang-orang yang prediabetes. Dan itu setelah konsumsi seminggu gulanya turun. Nah, gulanya turun, biasanya kalau prediabetes itu kan gula darahnya antara 150 mg per desiliter sampai 200. Nah, begitu dikasih ransum makan sagu, selama seminggu dia normal. Jadi perlu dipahami Pak Adi, jadi kalau gula darah kita normal, maka lemak darah itu juga akan normal. Lemak darah itu apa? Kolesterol, trigliserid, dan HDL-nya itu akan terkendali. Nah, ini memang kelebihan dari sagu ini karena pati resisten tadi. Jadi karena pati resisten ini lama dicerna oleh usus kita, maka dia lama di dalam usus dan dia akan menyerap kotoran-kotoran yang ada di dalam usus, dan itu akan menjaga kita terhindar, menghindari tersembelit dan menghindari kanker usus. Itu utamanya kanker usus Ya, itu ya. sekarang kan lagi ngetren nih, banyak orang kena kanker usus kan. Pankreas. Nah, kemudian yang pankreasnya akan terjaga, bisa rusak. Nah, kalau dari diabetes tadi, pankreasnya kan terganggu. Jadi kami memiliki pengalaman waktu saya punya kolega namanya Dr. Bunyanto. Dr. Bunyanto ini dia spesialis radiologi, Pak. Dia dosen di Undip. Dia udah kena diabetes dan sudah parah lah karena udah suntik insulin. Kemudian kita kasih nasi sagu ini dimakan lah tiap hari. Ternyata lama-lama penggunaan insulin itu menjadi berkurang. Sehingga dia sangat mendukung lah dari riset yang saya kembangkan ini. Ke depan kalau Indonesia mau sehat, ya salah satunya dengan makan sagu tadi. Jadi dari sisi kesehatan juga terjaga. Ketahanan pangannya. Dari ketahanan pangan juga akan terjaga gitu. Jadi kita tidak tergantung dari negara lain. Jadi paling tidak penyediaan pangan beras itu tidak hanya beras dari padi, tapi mungkin bisa juga dari sagu ini dibikin menyerupai beras dan justru memiliki khasiat kesehatan. Ya, tapi kalau sagu ditanam di daerah Jawa bisa nggak tuh Pak? Bisa Pak, bisa. Di Jawa itu namanya rembulung. Kalau di Sunda namanya kirai, Pak. Oh gitu. Tanam ada kirai. bahasanya masing-masing ya? Masing-masing. Saya baru tahu itu, Pak. Nah, kalau yang sagu itu biasanya Papua, Maluku gitu. Kalau di daerah mana ada Maluku juga itu ya. Kalau di ini kirai, jadi Bapak kalau padi dari Bandung misalnya, namanya kirai, Pak. Kalau di Jawa rembulung begitu. Untuk ada Pak ya? Ada Pak, masih ada sekarang. Cuman sekarang banyak itu digunakan untuk diambil atapnya, daunnya sebagai atap, dan batangnya itu untuk pakan kuda sebetulnya. Lepahnya itu ya, sisa-sisa itu Iya, ya. batangnya itu. Batang Kan orang Jawa nggak mau ngambilnya, ya itu digunakan untuk pakan kuda. Makanya kudanya lari kenceng. Kenceng ya. Itu. Sehat-sehat ya. Nih kalau kita lihat sekarang banyak orang diabetes, ya kan? Orang diabetes itu kan hanya dikasih obat, disuntik, Insulin. insulin, tapi tidak
berikan solusi bagaimana karbohidratnya. Padahal kan dia kasih obat, sekaligus juga ini loh makan karbonya jangan Dijaga. nasi tapi Sagu. pakai sagu. Nah, ada sih memang sekarang yang gizinya rendah itu sagu nasi seritake. Oh, shiratake. Nah, itu dari porang. Itu, gizinya memang lebih sangat rendah, cuman memang harganya mahal. Belum tentu orang mampu Mungkin ya. sekilo bisa 200 ribu, Pak. 200.000. Dan ya, semua orang kan mampu kan. Hanya orang-orang tertentu yang mampu. Itu mungkin sekilas tentang sagu dari sisi ketahanan pangan. Kalau sudah medisnya seperti itu tadi Pak ya. Dari sisi medisnya, sagu ini bisa menghindari diabetes, kemudian juga menghambat adanya GERD atau lambung, ya kan, dan menghindari kanker usus, Pak. Itu terutama ya. Terutama itu. Apa ibaratnya cuci usus. Nah, begitu. Jadi Kan orang sebanyak zaman sekarang mau sembelit. Itu tuh Pak. oleh sebab itu, Pak, saya punya rumus. Jadi orang sehat itu hanya 3 sebetulnya, Pak. Makan masih enak, tidur masih nyenyak, ke belakang masih lancar. Jadi ke belakang ini harus tiap hari. Kalau tiap hari nggak dibuang, maka kotorannya menumpuk, maka diproses sehingga tubuh kita ini mendapatkan pasokan yang kurang sehat. Karena racun itu kan. Sehingga upayakan supaya kita tiap hari ke belakang membuang Ada yang 3 kotoran. hari sekali Nah, gitu loh Pak. itu 4 hari sekali gitu gimana tuh Pak? Ya, itu memang biasanya orang-orang yang satu kurang serat, ya. Kemudian juga malas gerak. Ya, akibatnya nanti juga itu pasti fesesnya keras. Kalau fesesnya keras nanti akan mengakibat ambeien, ya kan? Nah, itu awal dari gejala penyakit biasanya. Kalau memang ini belum ada penelitiannya ya, tapi saya melihat orang yang kena gula biasanya juga diawali oleh ambeien karena dia bisa terganggu pencernakannya gitu. Tapi ini hanya hipotesa ya, belum ada bukti ilmiah begitu. Nah, ini mungkin ke depan kita coba hubungan antara pola konsumsi kemudian terhadap kesehatan tadi sangat penting ya. Sehingga kalau makanan itu ya dibuang kan pasti jadi racun, makanya harus dibuang. Ya normalnya kan bangun tidur kita kebuang air besar tuh Pak. Iya betul. Itu memang normalnya kan. Memang tubuh itu udah jamnya seperti itu. Iya. Allah sudah mengatur sedemikian rupa, Pak. Sehingga kita harus banyak bersyukur. Itu, Pak. Ya, jadi udah lengkap banget nih. Diskusi sama Bapak nih dari ketahanan pangan soal sagu udah lengkap bahwa ketahanan pangan tuh penting ya. Sangat penting, Pak. Pengganti nasi, pengganti beras atau pengganti jagung pun masih bisa ya. Bisa, betul. Sagu ini ya, terus untuk sagu juga kearifan lokal juga masih terjaga banget ya Pak. Betul. Jadi untuk apapun sampai pun ulat sagunya pun betul. itu masih bisa dikonsumsi karena proteinnya tinggi. Protein tinggi dan itu juga biasanya meningkatkan vitalitas. Oh gitu. Karena itu protein dan lemak tinggi, Pak. Cuman memang belum ada penelitian ilmiahnya cara belum. Ilmiahnya ya. Jadi mungkin kalau Bapak mau nanti jadi apa? Boleh tuh Pak, responden. Boleh. Saya belum pernah terus terang aja Pak. Lihat pohon sagunya pun saya belum pernah Pak. Oh iya. Produk sagunya pun dari hutan ya, mau ditebang itu sampai dibabat sampai segala macam. Itu kan dialiri ke sungai kan Pak ya? Ininya lewat sungai. Kayak sungai kan karena kan berat. Transportasinya. Ya. Kan kalau di itu kan berat itu tuh. Gak mungkin kan manusia ngangkat atau pakai traktor pun butuh biaya bensin atau diesel segala macam. Makanya dialiri lewat di sungai. Karena itu murah juga, Pak. Iya. Jadi biasanya untuk menjaga supaya dia tidak rusak. Oh gitu. Itu ada manfaatnya juga tuh, Pak. Ada, Pak. Jadi disimpan di air itu melindungi supaya dia tidak mengalami proses fermentasi sehingga akan penurunan patinya. Jadi menjaga itu, Pak. Itu sebetulnya bukan itu ada manfaat lain juga itu ya? Ada menjaga itu supaya dia nggak berkurang. Makanya kalau potongan sagu itu namanya tual, Pak. Iya, segini-segini kan, kayak gelondongan kayu kan. Tapi 1 meter. 1 meter. Nah itu begitu disimpan di kali itu kan dia banyak ininya kan, banyak jamurnya, hitam-hitam atau merah.
itu berarti kan jamur tumbuh baik di situ. Artinya gizinya cukup baik untuk menyediakan jamur itu bisa tumbuh. Oh gitu, Begitu. patokannya itu ya? Patokannya itu. Nah, sekarang kenapa kok di sagu ini tidak ada hama dan penyakit? Itu walau alam. Karena Tuhan sudah membuat menciptakan tanaman ini yang luar biasa. Hama penyakitnya tidak ada, dia penyedia pangan yang sehat, bisa cocok terhadap perubahan iklim, dan bisa tahan pada kekeringan dan banjir. Dan dia penyerap kotoran-kotoran udara ini paling baik dibanding tanaman lain. Oh gitu. CO2 lah, penyerap CO2. CO2. Penyerapan udara kotor ya? Udara kotor. Jadi dia menyerap udara kotor, kemudian menghasilkan oksigen. Sebetulnya sagu ini juga dari ekonomis nggak sih Pak? Pangan ekonomis nggak Pak? Apa menghasilkan nggak sebetulnya sih Pak? Untuk jangka panjang atau jangka panjang sangat menghasilkan, sangat menguntungkan Pak sebetulnya. Karena kalau kita lihat orang-orang yang di daerah penghasil sagu misalnya Meranti, itu anaknya pada sekolah di luar negeri semua Pak. Oh gitu. Ada di Jerman, di Amerika. Artinya bahwa selama ini dia ininya dari sagu. Hidupan dari sagu itu. Betul. Petani sagu ya. Petani sagu, tapi memang yang kerja orang-orang kita, tapi dia mengendalikan perdagangannya sehingga dia sekolah atau naik haji, dan itu banyak sekali tanaman sagu ini yang diijon, baik untuk dijual di depan itu. Jadi nanti begitu panen, bayar setelah panen, dihitung. Jadi untuk sekolah, emang untuk ada kooperasinya juga Pak yang ada sih, gitu, cuman kan tidak semua ini tercover kan. Jadi kebanyakan petani kan kepengen praktis, dan itu kan menolong juga bagi petani yang membutuhkan kan. Benar. Kalau ke bank kan ada syarat, benar, macam-macam, ada tanggungan. Ini kan kepercayaan saja. Ini saya punya pohon sekian, pinjam sekian juta, oke. Sekian panen, ambil. Nanti panen ambil, begitu. Itu benar-benar segi ekonomis sih betulnya ada Pak ekonominya? Sangat ekonomis Pak. Oke. Sangat ekonomis. Ya selama ini kan kebijakan pemerintah tuh belum berpihak Pak. Berpihak ke mereka ya. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Wamen. Pak Wamen ini perlu ada kesetaraan begitu ya. Jadi kalau selama ini pangan pokok ini kan dapat subsidi. Nah iya. Baik mulai dari bendungannya, pupuknya, irigasinya, kemudian pestisidanya itu kan dapat. Nah sagu kan tidak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada Pak. Nah, jadi kalau sekarang beras sagu itu ada, harganya masih di atas harga beras saat ini. Pak Adi perlu tahu ya bahwa harga beras sebetulnya itu kalau sekarang kan paling mahal katakanlah 15-20 ribu ya. Itu kan udah mahal. Itu sebetulnya kalau subsidi ini dilepas itu bisa sampai 50 ribu Pak. Nah itu belum banyak dipahami oleh masyarakat. Selama ini sebetulnya beras sebagai makan pokok itu syarat dengan subsidi. Berat loh Pak. Berat. Gitu. Jadi masyarakat 200 juta harus makan nasi semua kan? Beras itu berapa impor, sedangkan lahan pertanian kita tuh makin lama makin terbatas. Makin kecil kan. Gitu dengan jumlah penduduk dan terus industri akan terus meningkat. Makanya sagu itu jadi alternatif gitu loh Pak. Yang baik untuk pertama kesehatan gitu. Dan juga untuk ketahanan pangan begitu Pak. Dan ini Pak seru juga nih diskusinya sama Pak Bambang nih. Ada closing statement nggak Pak sebelum kita tutup nih Pak? Untuk biar pertama untuk kebijakan pemerintah dan semua nih masyarakat yang terkena diabetes sagu itu apa gitu kita sebelum berakhir diskusi ini gitu loh Pak. Bapak ada closing statement, silakan Pak. Baik, jadi teman-teman sekalian, kita memiliki potensi sagu sebagai kearifan lokal karena negara yang memiliki sagu ini terbatas, hanya Indonesia aja Pak. Papua Nugini, kemudian ada Malaysia sedikit, Thailand juga sedikit, Filipina sedikit. Dan itu menjadi anugerah sebetulnya. Cuman kita masih mengabaikan sagu ini sebagai tanaman
tanaman pelengkap saja. Makanya Profesor Stanton mengatakan bahwa sagu ini adalah tanaman kuno, tapi sekaligus modern. Kenapa kuno? Karena sagu ini sudah ada sejak dulu sebelum Dewi Sri ada di Indonesia. Padi, ya? Dewi Sri itu tanaman padi. Nah, kenapa modern? Karena sagu ini mengatasi ya diabetes, ya kemudian darah tinggi, dan MA, dan kanker usus. Itu kan sebetulnya penyakit-penyakit modern yang diderita oleh masyarakat kita yang kehidupannya modern. Sehingga tanaman kuno sekaligus juga modern. Sehingga lewat diskusi ini mudah-mudahan masyarakat lebih paham. Ini loh, kalau kita pengen sehat, makalah makan sagu secara teratur, dan gulanya akan terjaga sehingga kita bisa hidup panjang dan lebih bisa bermanfaat. Begitu, Pak. Oke. Makasih. Mungkin ada ini lagi nih, titipan buku ya Pak ya. Kalau boleh. Kalau yang berminat silakan dibaca-baca nih. Sagu Pangan untuk Indonesia Sehat. Ini ada di Bapak ya. Ini langsung penerbitnya? Penulisnya Bapak langsung. Betul, ya? Langsung. Ini sebenarnya kumpulan beberapa penelitian yang saya tekuni selama hidup saya, Pak. Jadi mungkin ini panjang juga ya, Pak. Panjang, Pak. Jadi bisa bayangkan Pak Adi ya. Saya masuk BPPT waktu itu. Ini sedikit flashback ya. Masuk tahun 81. Kemudian kami orang-orang muda itu membentuk tim di bawah koordinatornya Pak Profesor Satari, mantan rektor IPB tahun 76 sampai 80. Nah, kita mengusulkan bahwa sagu ini adalah komoditas yang dimiliki Indonesia, belum digarap sama sekali waktu itu tahun 80-an. Kami meyakinkan Pak Habibie agak lama, Pak. Pak Habibie agak lama baca gitu ya, ide-ide kita ini. Nah, setelah kurang lebih 3 bulan, Pak Habibie, oke, ini saya bawa ke Pak Presiden. Waktu itu Presidennya Pak Harto. Tahun 84, Pak Harto mendapat anugerah pidato di FAO, Pak, di Roma sana. Karena keberhasilan dia sebagai swasembada pangan. Beras. Terutama beras ya. Beras ya. Ternyata begitu proposal diajukan, dia sangat antusias. Nah, setelah kita ini dia cerita begini, Pak. Jadi waktu tahun sebelum 80 ada ekspedisi Mandala. Makanya Tommy Mandala itu ada ekspedisi Mandala ya. Jadi penyerangan kerusuhan di Maluku yang namanya RMS. Republik Masyarakat Maluku Selatan. Gitu kan. Nah, semua udah dibumi hanguskan. Ternyata dia masih bisa bertahan. Ternyata si sagu itu? Enggak, pemberontakannya tadi. Ya. Nah, setelah diselidiki ternyata pemberontak itu menyimpan logistiknya, yaitu sagu, disimpan di dalam bumbung bambu. Kemudian disimpan di bawah air, selokan-selokan tadi. Nah, makanya dia tidak kelaparan. Nah, dari situ Pak Harto waktu itu kita minta 503 juta, Pak. Dikasih, kita bangun lab di Ciampea, kemudian kebun juga di Ciampea juga, Dermagas itu menjadi percontohan, Pak. Tapi sekarang masih ada? Tapi sekarang masih ada, cuman memang karena kelanjutan kepemimpinan itu beda pandangan, itu juga mulai hilang, terkikis. Sehingga tanaman sagunya masih, tapi nggak banyak. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Nah, kami sebagai peneliti sagu sejak tahun 80-an itu merasa ini ya, semacam feeling guilty, merasa prihatin. Saya waktu itu tahun 2000 ya, saya sudah melakukan penelitian 20 tahun. Karena waktu itu saya sudah punya cita-cita, Pak, bahwa bagaimana saya membuat gula dari kayu, membuat beras dari tidak padi. Kemudian saya sudah punya bayangan seperti itu. Ternyata setelah saya kuliah di IPB, jurusan teknologi hasil pertanian, itu pertanian pangan bisa ternyata kan. Nah, saya mulai bangkit. Makanya saya begitu tahun 80 itu mimpi saya membuat mie dari sagu,
membuat beras dari sagu, membuat gula dari sagu. Nah, ternyata itu bisa diwujudkan. Nah, alhamdulillah tahun 2000 itu saya sudah berbuat nih, cuman belum ada industrinya. Ini kan jadi pertanyaan lagi, siapa nanti siapa yang mau invest ke situ, menjalankan pelan-pelan produk ini gitu kan Pak ya. Prototipe produk kan harus dikenalkan ke masyarakat. Jadi kita membuat prototipe produk, kita latihkan ke Maluku waktu itu tahun 2000. Kemudian kita akhirnya berjuang, akhirnya itulah tahun 2015 kami bisa membuat beras sagu lewat extruder, kemudian terus sampai ya sekarang ini. Nah, karena rasanya tidak seenak nasi, plain begitu, maka harus ada kelebihan. Nah, kelebihan tadi bahwa sagu ini memiliki pati resisten tinggi, kemudian juga baik untuk kesehatan. Nah, itulah menjadi saya sebagai poin-poin tertentu, saya bagi peneliti puas, tapi dari sisi manfaat memang belum, karena memang belum banyak yang tahu. Makanya lewat Pak Adi, lewat siapapun, lewat komunikasi ini mudah-mudahan masyarakat makin banyak tahu, sehingga sagu makin dikenal. Itu karunia Allah SWT buat Indonesia untuk tetap sehat. Selain beras kita, jagung ya Pak ya, betul, singkong, iya, itu kan kurang diperhatikan tuh Pak. Kurang diperhatikan. Ini sagu dibanding perhatian ke komoditas lain, sagu memang paling rendah. Makanya waktu saya diskusi Pak Wamen itu paling tidak kalau beras sagu itu sekilo 30.000, pemerintah subsidi misalnya 10.000, sehingga di pasaran bisa 20.000, sehingga masyarakat umum bisa terjangkau lah dan terjaga kesehatannya. Cuman itu kan baru wacana, belum ada action, belum ada kebijakan gitu. Nah, ke depan memang rencana mungkin tanggal 9 kami bertemu dengan Kabulog untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan bagaimana masuk ini sagu ini, beras sagu ini supaya program diversifikasi juga bisa berjalan, masyarakatnya juga bisa sehat. Begitu Pak Adi. Makasih. Aduh, panjang. Waktunya aja nih mepet banget nih. Alhamdulillah ya Pak. Makasih ya Pak sudah menyempatkan waktu. Semoga kita diskusi ini jadi masukan buat pemerintah bahwa sagu ini nih penting. Untuk pertama ketahanan pangan ya Pak. Dan kesehatan. Jangan buat kesehatan juga. Jangan sampai nih BPJS jebol. Gara-gara orang udah penderita diabetes karena makanannya sih kurang makannya nasi terus, sagu kurang diminati. Gitu ya Pak. Makasih ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Makasih banget atas waktunya, biar kita bisa diskusi lagi. Terima kasih Nanti ada Pak waktu membahas topik yang lain. Makasih Sobat Ngoko semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.